Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin. Hamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin. Wa anqadhana min dhulumatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa biqur'anin kasyamsin wa duhaha wa bisunnatin qal qamari idza talaha wa man sara 'alaiha sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada 'anha 'asha fi dhulmatil jahli idza yaghshaha. Nusalli wa nusallim wa nukarrim wa numajjid wa nu'azzim 'ala sayyidil wujud al habibil mahbub sayyidul kaunain jaddul hasanain sayyidina wa maulana Muhammad qudwati wa qudwatukum Muhammad habibi wa habibukum Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala darbihi amma ba'd. Sangat betul kita hormati seluruh para kiai, para habaib, para syaraif, asatidul ustadzah, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh masyarakat, para ajengan, para gawagis, nawaning, seluruh simpatisan dan donatur yang dimuliakan oleh Allah, bil khusus orang tua kita, gurunda kita Al-Habib Utsman Ibn Al-Habib Salim Al-Jufri. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan terus kesehatan oleh Allah, amin. Serta para kiai ingkang pangapunten dereng saged kawula sebatake setunggal bini setunggal tanpi estu ngirangi raos hormat kula dhateng panjenengan sami. Wonten Haji Saryadi, wonten Ustaz Topik, wonten Pak Arif, wonten Pak Anton dan seterusnya. Mohon maaf sekali lagi bila saya belum bisa menyebutkan satu persatu. Juga ada salah seorang putra mahkota, orang alim dari unit 2, sahabat saya, beliau Gus Kafa, yang kita doakan mudah-mudahan beliau terus dibimbing oleh Allah, amin. Halo para rawuh sedanten mawon, Bapak, Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik, ingkang derek rawuh, ingkang derek hormat niki harlah majelis ngasuh, seluruh komponen masyarakat di setiap elemennya, apakah itu dari pejabat, rakyat, kiai, santri, kemudian ada beberapa ormas juga yang hadir, ada Pagar Nusa, ada PSHT wonten, PSHT, wonten Gasmi dan seterusnya. Mudah-mudahan kempal kula lan panjenengan sami teng niki pepanggenan menjadi tanda bahwa kita semua kelak berkumpul bersama Nabi Yuna Muhammad. Halo, sedanten siap ngaos nggih. Para rawuh ingkang minulya, miku yang ngrungokne termasuk sing hadroh barang kuwi. Kowe ngarep dhewe lho, Bos, ora enak nang mripat cara ngobrol. Halo. Allah itu mengatakan para rawuh, Qul ya ayyuhan nabiyyu sallu ala Muhammad. Saya hubungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ayat yang pertama yang sering saya kampanyekan, Allah mengatakan wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumara, bahwa semua itu akan berkumpul nanti di mahsyar, dimasukkan apakah di neraka atau di surga, nanti modelnya gerombolan. Modelnya apa? Satu ayat wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumara, di ayat yang kedua wasiqal ladzina kafaru rabbahum ilal jahannama zumara. Dua ayat ini menjadi asas parameter tolak ukur bahwa Allah benjang para rawuh iku modeling goleng lebokne swarga neraka niku mboten kok setunggal-setunggal, tetapi tergantung nang dunya ki sering kumpul karo sapa. Tergantung nang dunya sering kumpul karo sapa. Ayat ini, dua ayat ini
nyambung kaitannya kalih ayat yang nanti akan saya kampanyekan para rawuh. Halo. Allah niku ndawuhake para rawuh. Ya ayyuhan nabiyyu. He, tuh Mbah Kanjeng Nabi. Bu. Bu. Siap ngaos nggih? Ya ayyuhan nabiyyu. Hei Mbah Kanjeng Nabi. Hasbukallah. Wis to. Jenengan niku mboten usah mikiri reno-reno. Ini kata Allah sama Nabi ini. Hasbukallah, cukuplah untukmu, cukuplah bagimu Allah. Ini untuk yang kaula muda nih. Tidak mungkin satu goresan takdir ditulis melalui dua pena. Itu nggak mungkin, Pak. Artinya awakmu kabeh pengen sugih gak ono jalur lain kecuali dari Allah Subhanahu, yang itu syariat dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kamu mencari ketenangan hidup nggak ada formula kecuali itu ada dalam Al-Quran. Anda pengen menemukan jodoh nggak mungkin kamu dapatkan kecuali formula itu didapatkan melalui Al-Quran. Halo. Ilmu parenting nggak mungkin ada bisa Anda dapatkan kecuali dalam Al-Quran. Termasuk jaminan keamanan dan kesejahteraan ini Republik Indonesia yang beberapa menit silam, yang beberapa jam silam dihebohkan dengan tragedi yang cukup mengenaskan, tidaklah mungkin bisa ditemukan titik temunya kecuali itu ada di dalam Al-Quran. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Saya akan sedikit terlebih dahulu mengupas tentang ayat ini. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Enake terjemah ngeten para rawuh. Asal kamu pengen, saya ulangi, asal awakmu iku gelem derek Mbah Kanjeng Nabi wis mesti jenengan iku selamat dunya akhirat. Halo. Halo. Asal jenengan para rawuh kersa nglampahi napa ingkang sampun dipun perintah kalipun Mbah Kanjeng Nabi Muhammad, selamat jenengan dunya ugi akhiratipun para rawuh. Selamat ekonomine, selamat rumah tanggane, selamat anggenipun jenengan cah nem-nem pengen kepanggihan kalian calon, selamat golek nata negara. Halo. DPR masih dibubarne tetep wae Pak, lek adoh teko Quran panggah carut marut Pak. Dong ora? Demo berkali-kali kalau tujuannya itu membubarkan DPR Indonesia terus kemudian menjadi utuh. Enggak Pak. Indonesia itu merdeka karena bersatu bukan berdua. Gini apa nggih? Instansi kepolisian langsung dihabisi akunnya. Merasa kasihan betul teman-teman yang turut andil di lapangan. Ono sing nganti ketelindes kuwi barang. Tapi maksud saya para rawuh, Nabi tidak mengizinkan kita selaku umat untuk mencaci memaki orang lain para rawuh. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Innama bu'ithu rahmatan wa lam ub'ats la'anan." Saya diutus oleh Allah untuk menebar agama cinta kasih, bukan ajaran kebencian para rawuh. Bila ada orang yang pakai songkok, kepanggil ustadz, kepanggil gus, kepanggil kiai, kepanggil habib, mohon maaf. Tapi kalau yang keluar dari lisannya adalah lisan provokatif, itu sungguh pun tidak mewakili dari agama yang dibawa oleh Nabi tercinta kita Maulana Muhammad. Soal bahwa pelakunya itu harus ditindak tegas, iya. Tapi kowe aja fobia karo kepolisian, nggih napa nggih? Kita kasihan sama teman-teman ojol, apalagi Alvan itu kan alumni Gondang Gadusari Blitar Jawa Timur. Alma mater ayahanda saya. Merasa kasihan kita, iba kasihan. Tetapi jangan kemudian kita polisi brengsek, dewane goblok, ya aja ngono to rek.
Dong napa mboten para rawuh? Nabi sungguh pun melarang semua umat yang mengikuti ajarannya untuk berbuat zalim. Coba perhatikan para rawuh. Saya sedikit bercerita. Saat dimana baginda Nabi itu berdakwah di negeri Taif, kemudian di depan pintu rumah tokoh di Taif, setelah diketuknya aslim, assalamualaikum, setelah dibuka, kemudian Nabi mengatakan aslim taslam, kamu masuk Islam maka niscaya kamu akan selamat dunia terlebih kelak di akhirat. Apa yang dilakukan oleh pemilik rumah? Pemilik rumahnya masuk ke dalam berarabu. Pemilik rumahnya masuk ke dalam, ngambil kotoran, dilemparkannya wajah mulia Nabi Muhammad. Tidak jarang Nabi itu ketika dakwah dilempari batu hingga bahkan dahinya mengucurkan darah. Tidak jarang para rawuh ingkang minulya, beliau turut andil dalam beragam macam peperangan hingga akhirnya gigi geraham Nabi patah bersamaan dengan berkecucurannya darah. Sontak marah tidak hanya para sahabat para rawuh ingkang minulya, tetapi juga gunung yang mengapit di antara itu daerah, itu distrik, itu blok, marah. Padahal gunung makhluk mati, minal jamadat, barang mati, makhluk mati, sampai punya emosi hadirin. Ya Rob, masa nembah Kanjeng Nabi iki, niat saya dakwah malah diantemi teletong, diantemi watu. Ya Rob, izinkan saya untuk mengapit siapa orang yang ada di dalamnya. Dan apa kata Nabi berarabu? Ya Rob, saya tahu isi komunikasimu dengan malaikat, ingin dibenturkannya ini warga Taif oleh kalian dua gunung. Apa kata Nabi? Jangan. Kenapa? Karena sangat boleh jadi mereka yang sekarang tidak tahu melahirkan orang-orang yang tahu. Fa innahum la ya'lamun. Artinya apa para rawuh? Bila orang kafir saja Nabi yang dilempari tidak menghadirkan amarah, biarpun malaikat yang memohon langsung kepada Allah, masa kita bila berhadapan dengan umat Islam, apakah itu dari pihak instansi kepolisian, dari teman-teman aktivis yang turut di jalanan, terus kemudian kita mencampakkan orang lain? Nabi enggak mengajarkan kita untuk mencaci, mencibir orang lain. Sepakat napa mboten para rawuh? Bahwa ada teman-teman anggota DPR yang mulutnya nggak bisa dijaga, doain aja. Gini pun nggih. Tapi Allah mengatakan sejatinya orang Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi. Lisannya bisa dijaga para rawuh. Nggak gampang ngomong eleke wong liya, nggak gampang menggunjing, nggak gampang mendiskreditkan orang lain, tidaklah mudah untuk menyudutkan hati orang lain. Dan tangannya pun juga tidak mudah untuk berkomentar para rawuh. Ingat para rawuh, al yauma nakhtimu ala afwahihim limuna aydihim wa tashhadu bima kanu. Surat napa yang bisa yang tahu angkat tangan? Maju sini sayang. Wah. Hadiah dari CV BSJ Saka Perkasa. Melalui ini hadiah, mudah-mudahan usahanya makin lancar, makin diberkahi oleh Allah. Amin loh. Percetakan digital printing, jersey printing. Lek pengen ngeprint dek kene, oke? Okay? Termasuk ngeprint raimu barang. Begini. Mriki Cak. Ya apa sih Cak? Dar, ayo Dar. Sallallahu alaihi Muhammad. Halan. Makasih ya BSJ. Jawaban. Enggak usah. Udah tahu. Suratnya surat apa? Surat Yasin. Paham deh. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya bagi untuk ibu-ibu yang ini ya ibu-ibu ya. Ya. Besok kita kalau sudah meninggal para rawuh, mulutnya dibungkam, tangannya yang ngomong, kakinya jadi saksi. Halo. Bakal ditanya, "Sihab, tanganmu ngopo pas tragedi kae demo?" "Kula damput-damputi Sahroni Gusti."
Mergo sarune lek ngomong ki ora kena ditata, misale ngono. Ngetik misale. Apa yang ngono sikile Sihab? Nggih Gusti. Dikampleng kula kalih pangeran. Dong napa mboten? Ini lisan dibungkam para rawuh. Seadil-adilnya pengadilan adalah kelak ketika kita berhadapan dengan Allah. Dan semua mulut dibungkam, ngomong ini tangannya. Sihab. Jenengan derek khidmat tengaso, nje kula sing masang tarup, Mas yo tangane iki sering pusreng. Ditarik teng swarga. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini oleh Allah ditetapkan sebagai penghuni surga. Dan mudah-mudahan Indonesia makin kesini makinlah baik. Penguasanya, pemimpinnya makin baik. Rakyatnya makin disejahterakan, ekonomi kita diangkat oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya, dan tidak lagi ada permusuhan baik itu tema tentang nasab, perhelutan antara Gasmi dengan PN nama SH. Capek kita Pak, gelut terus kita capek, kesel gini apa nggih? Bukankah Allah itu mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, sapa sing saged nersake monggo angkat tangan. Ibu-ibu. Ah, mriki Bu. Ya Allah. Wa'tasimu bi mriki. Mboten miki Mas, miki Mas. Mas, Mas Alwi, niki lho, miki sekali mriko. Masyaallah. Ayo, Allah Subhanahu wa taala menyeru di dalam Al-Qur'an, kowe iki lek iso rukun. Halo. Sing ngutus rukun niku pangeran para rawuh. Lek dhewek rukun golek rezeki kepenak, nggih napa nggih? Lek dhewek rukun sembarang kalian mesti ditata, tapi ketemu tangga gak gelem nyoba, ndelok HP misah-misu. Enek wong ngupload status WhatsApp ya panggah dhewek atene dongkol. Halo. Jannibna an ma'asi wadz-dzunub. Amin. Ya Rabbal. Ibu monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya Allah, tepuk tangan untuk beliau. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Bungah nih Pak, rungokne jenengan sedanten. Amal paling bagus, amal paling tinggi, amal yang paling dicintai oleh Allah itu bukan sholat Pak. Inna ahabbal a'mali indallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Idkhalus surur, nyenengne wong liya. Wong liya, dados ibu-ibu lek pengen jenengan niku pikantuk estu amalan ingkang sae, ganjaran paling diremeni pangeran, gawe yo pola tingkah meseme iku sing iso mbungahne lentune. Siap napa mboten ibu-ibu? Insyaallah. Lah sedanten insyaallah mlebet teng swargane Allah mergo kepuk tangan untuk beliau. Ibu dari mana, Bu? Saking Gading. Gading. Oh nggih. Apa tanggane Ustaz Topik? Menawi nggih. Jenengan mboten ngertos Ustaz Topik? Ngertos. Oh nggih. Pundi cobi? Ustaz Topik. Kula Gading nggih jenengan Gading pundi? Gading teng cedhake pasar. Oh, pasar. Oh iya wis lah. Niki Bu. Niki saking spesifik style keramik, jerone keramik Bu. Lembuh tulisannya keramik tablewer apa mbuh. Ditampi nggih Bu nggih. Jenengan dongakne mugi pemilik ini produk oleh Allah diberikan keberkahan. Amin. Jenengan estu-estu dipun gampilake sedanten urusanipun. Amin. Pun monggo. Ayo Mas Abu nyeker lho Mas. Lanjut nggih sedanten nggih. Nggih, sallu ala Muhammad. Tadi sepindah malaikat Allah matur, dhewe iki kudu wis mulai bosen eker-ekeran gelut-gelutan. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Sudahlah saatnya untuk kita bisa membendung ini lisan agar kiranya tidak mencibir, mencaci, memaki orang lain. Siap napa mboten? Sudah saatnya di mana saat mata itu melihat keadilan tidak ditegakkan, wis wayahe dhewe gur ngelus dodo kanthi ndonga mugi-mugi kula sak keluargi dalem pinaringan sehat selamat dunia akhirat. Pun ngoten mawon. Siap napa mboten? Tanah air tidak kulupakan kan terkenang
sallimna baladana syarif Indonesia ya Rabb dari kalbu tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya akan menyebutkan salah satu di antara sekian banyak nama lain dari Madinah. Hurufnya awalnya Y. Saya akan menjelaskan tentang apa itu huruf Y. Nama lain kok Myanmar apik men ya. Nama lain kota Madinah Myanmar Bu, sanjang ini Bu. Enggak, ibu-ibu, pundi Bu? Ya Allah, monggo Bu. Masya Allah. Bu, jenengan bareng ini mic Bu. Bu, spesialis mic. Sacet ngono lho Bu. Ora usah mela-melu ki jatahku wae. Melu ngentahi bareng. Mau Bu? Oh napa Bu? Nama lain dari kota suci Madinah napa Bu? Kota Yatsrib. Iya, Yatsrib. Tepuk tangan untuk beliau. Jenengan mboten usah kenalan Bu, us apal Bu nggih. Ibu Umi Hilal. Ayo toh? Nah, jenengan tampi Bu dari BSJ. Kita doakan selagi percetakan ini mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Matur nuwun Gus. Nggih. Bu, jenengan ngadeg Bu. Ngadeg Bu, paringi kata-kata Bu nggih. Teman-teman nggih Bu. Ayo Bu. Kersa napa mboten Bu? Kok tak tambahi sitok neh Bu. Kata-kata. Kersa napa mboten? 5 detik. 1 2 3 4 5. Pun mboten Bu, pun. Sewen. Pun. Wes 5. Cuk wong tuwa suwen lho Cuk. Kesuwen lho cah iki wayah ngaji lho Pak. Sound system iki melunjak Pak. Kowe iki aja ngentahi aku saiki to. Pun sallallahu alaihi Muhammad. Yatsrib, nama lain kota Madinah namanya Yatsrib. Napa para rawuh? Saya sedikit cerita para rawuh. Di Tabaqatul, di salah satu kitab dan ini otentik valid. Ada di banyak kitab buku sejarah. Tarikh Damaski juga ada bahwa sebelum kota Madinah, kota ini dinamakan kota Yatsrib. Lah napa kok dipun paringi asma Yatsrib? Mergi siapa orang yang masuk dalam kota itu mesti penyakitan. Mesti penyakitan. Dan siapa orang yang ada di dalam kota Yatsrib tidaklah keluar kecuali pasti sembuh. Ini kota Yatsrib. Fokus para rawuh. Ketika Nabi tidak ditakdirkan untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, seketika semua penyakit hilang tanpa sebab. Itu berkat daripada kemuliaan baginda Maulana Muhammad. Pesan moral yang ingin saya sampaikan hadirin, siapapun engkau, rumah tangga manapun, negeri manapun, asal di situ masih menjunjung satu sosok manusia bernama Muhammad, Allah tidak akan mencabut keberkahan dari itu orang, dari itu negeri. Tetapi bila jauh dari Al-Quran, jauh dari Nabi, jauh dari ajaran baginda Maulana Muhammad, majelis sholawat gak gelem teko alasane ngesoke wedi kerja ngantuk, gak gelem ngaji mergo rodok megawe, jenengan tutup jam 10 wis wayahe noto akhirate. Nggih napa nggih? Perhatikan para rawuh, sak nyaman-nyamane jenengan urip gesang hidup di dunia, ketahuilah lebih nyaman lagi bukannya kita masuk ke dalam neraka kelak. Nggih napa nggih? Sak suwe-suwene dhewek urip nang dunya iki luwih suwe maneh dhewek urip nang akhirat. Nggih napa nggih? Dados eman-eman lek cara umpami kula lan panjenengan sami seneng gur meng dunya tok. Ana wayahe dhewe iki mati para rawuh. Pertanyaan saat dimana kita sudah menghadap Allah, dhewe iki duwe sangu apa? Nggih napa nggih? Tidak ada yang bisa membuat kita itu mulia di mata Allah kecuali ilmu dan adab yang diwarisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kisah yang tadi saya ceritakan mengenai bahwa Yatsrib itu kota berpenyakitan,
menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya itu tempat, bahkan hingga Dajjal pun di akhir zaman tidaklah mungkin kuasa untuk menginjakkan kakinya di kota Madinah. Kenapa? Oleh karena Yathrib, kehadiran manusia yang paling kita cintai, dialah paduka Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Mbak Umi. Mana Mbak Umi? Untuk menyanyikan, untuk bersama kita menghendingkan cipta rindu Madinah. Mana Mbak Umi? Mbak Umi mau nggak? Hitungan 5 detik. Angkat tangan Mbak Umi, mana Mbak Umi? Wonten mboten? 1, Umi Hilal. Nakal kajine. Monggo sallu ala Muhammad. Mbak Umi, kita tolong dihibur kita agar bagaimana hati kita tersentuh, makin sayang, makin rindu ama ini manusia, yaitu Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbak Umi berdiri Mbak, enggak, jangan masuk ke rumah, masuk aja, keluar aja, keluar. Monggo Mbak, keluar aja Mbak. Anda, kalau keluar duduk, kalau di dalam berdiri. Elek wis iki. Monggo sallu ala Nabi Muhammad.